Weton Pon dalam hitungan primbon Jawa bukanlah weton biasa. Ia lahir dari pertemuan hari dan pasaran yang dipercaya membawa getaran batin kuat, dalam, dan sulit ditebak. Orang yang lahir di weton Pon sering tampak sederhana, pendiam, bahkan seperti tidak ambisius. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu tersimpan energi besar yang bekerja diam-diam. Menurut pitutur para leluhur, weton Pon adalah weton yang ketempelan alam, artinya sejak lahir sudah memiliki jalur energi tersendiri. Jalur ini tidak selalu membuat hidupnya mulus, justru sering diwarnai ujian batin, kebimbangan, dan fase hidup yang naik turun. Tetapi dari situlah kekuatan weton Pon ditempa. Dalam primbon, weton Pon dikenal memiliki jiwa peka. Ia mudah merasakan perubahan suasana, firasat, dan tanda-tanda yang tidak disadari orang lain. Banyak weton Pon yang mengaku sering mengalami mimpi aneh, pertanda sebelum kejadian, atau perasaan kuat tanpa sebab yang jelas. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa energi batinnya aktif. Weton Pon juga disebut sebagai weton air. Bukan air yang tenang di permukaan, melainkan air yang dalam dan menyimpan arus kuat di bawahnya. Itulah sebabnya hidup weton Pon jarang berjalan lurus. Kadang rezeki terasa seret, usaha seperti jalan di tempat. Namun di waktu lain rezeki bisa datang deras tanpa diduga. Leluhur mengatakan, jika weton Pon dipaksa hidup terlalu keras, terlalu ambisius, atau melawan kata hatinya sendiri, maka energinya akan terganggu. Saat itu, rezeki menjadi tidak stabil, hati mudah gelisah, dan hidup terasa berat meski secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Namun ketika weton Pon hidup selaras, jujur pada nurani, dan tidak melawan irama alam, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka perlahan. Bukan dengan cara meledak-ledak, tetapi konsisten dan bertahan lama. Rezeki weton Pon memang tidak suka dipamerkan, namun nyata hasilnya. Primbon kuno menyebutkan, weton Pon sering berada di bawah pengaruh energi besar dari arah selatan, energi yang bersifat membersihkan, menyeimbangkan, dan menguatkan batin. Energi ini bekerja tanpa terlihat, namun dampaknya sangat terasa dalam perjalanan hidup weton Pon. Itulah sebabnya, banyak weton Pon yang meski pernah jatuh, selalu mampu bangkit kembali. Meski pernah kehilangan, selalu ada jalan keluar. Semua itu bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena getaran gaib yang sejak lahir telah melekat. Bab ini menjadi pintu awal untuk memahami satu hal penting. Weton Pon bukan diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia diciptakan untuk hidup selaras dengan kekuatan alam, terutama energi besar yang mengalir dari selatan. Pantai selatan dalam kepercayaan Jawa bukan sekadar bentang alam berupa laut dan ombak. Ia dipercaya sebagai gerbang energi agung, tempat berkumpulnya kekuatan alam yang tidak semua orang mampu merasakannya. Ombaknya besar, arusnya kuat, dan suasananya sering menimbulkan rasa takzim bagi siapapun yang berada di sana. Bagi leluhur, itu bukan tanpa sebab. Di sanalah pusat pergerakan energi bumi bagian selatan Pulau Jawa. Dalam primbon kuno disebutkan, pantai selatan adalah wilayah air yang memiliki watak membersihkan, menata ulang, sekaligus menguji batin manusia. Energi di sana tidak bersifat lembut seperti air sungai, melainkan tegas seperti ombak yang datang tanpa kompromi. Hanya jiwa-jiwa tertentu yang mampu selaras tanpa merasa tertekan. Weton Pon adalah salah satu weton yang dipercaya memiliki kesamaan getaran dengan energi pantai selatan. Bukan berarti semua weton Pon harus datang ke laut, melainkan secara batin mereka sering berada di bawah pengaruh energi selatan. Energi ini bekerja sebagai penyeimbang, terutama ketika weton Pon mengalami keguncangan hidup, kehilangan arah, atau terjebak dalam keinginan duniawi yang berlebihan. Leluhur Jawa percaya, saat weton Pon berada dalam kondisi terpuruk, energi pantai selatan akan memanggil melalui cara yang halus. Bisa berupa mimpi tentang laut, rasa rindu tanpa sebab pada air, atau ketenangan aneh saat mendengar suara ombak. Itulah tanda bahwa batin sedang diarahkan kembali ke jalurnya.
Energi pantai selatan juga dipercaya sebagai penjaga rezeki weton pon. Bukan penjaga dalam arti memberi kekayaan instan, melainkan menjaga agar rezeki yang datang tidak merusak jiwanya. Jika rezeki terlalu cepat, energi ini akan mengerem. Jika terlalu lambat, energi ini akan membuka jalan secara perlahan. Itulah mengapa banyak weton pon yang hidupnya terlihat unik. Kadang mereka tidak mengejar kekayaan, namun rezeki justru mendatangi. Kadang mereka berada di posisi terjepit, tetapi selalu ada pertolongan tak terduga. Semua itu dipercaya sebagai hasil kerja energi selatan yang menjaga keseimbangan hidupnya. Namun Primbon juga mengingatkan, energi pantai selatan tidak suka dilawan. Weton pon yang terlalu sombong, menyepelekan nasihat batin, atau melanggar aturan alam, justru akan merasakan dampaknya. Hidup menjadi berat, hati mudah gelisah, dan rezeki terasa tak betah singgah. Karena itu, weton pon dianjurkan untuk hidup dengan sikap hormat pada alam, tidak meremehkan tanda-tanda kecil, dan selalu menjaga keselarasan batin. Selama ia selaras, energi pantai selatan akan menjadi tameng gaib yang menuntun langkah hidupnya. Bab ini menjadi penegasan bahwa pantai selatan bukan sekadar legenda. Bagi weton pon, ia adalah sumber keseimbangan, tempat energi besar bekerja tanpa suara, namun dampaknya nyata dalam perjalanan hidup dan rezeki. Dalam Primbon Jawa, rezeki weton pon tidak pernah digambarkan sebagai aliran lurus yang tenang. Leluhur sejak dulu mengibaratkannya seperti ombak samudra, datang bergelombang, kadang kecil, kadang besar, dan sering muncul tanpa bisa diprediksi. Inilah sebabnya hidup weton pon kerap terasa penuh kejutan. Weton pon bukan tipe weton yang rezekinya menetes sedikit demi sedikit setiap hari. Ada masa di mana hidupnya terasa berat, usaha tersendat, bahkan seolah tidak ada hasil dari jerih payahnya. Namun di balik masa surut itu, Primbon menyebut sedang terjadi penumpukan energi rezeki. Seperti laut yang tampak tenang di permukaan, padahal arus besar sedang bergerak di dalam. Ketika waktunya tiba, rezeki weton pon bisa datang dalam satu hentakan. Bisa berupa peluang besar, pertemuan penting, atau jalan hidup yang berubah drastis. Banyak weton pon yang mengaku hidupnya berubah bukan karena rencana matang, melainkan karena satu kejadian tak terduga yang membuka pintu rezeki lebar-lebar. Primbon menegaskan, rezeki weton pon tidak suka dipaksa. Semakin dikejar dengan nafsu, semakin menjauh. Namun ketika weton pon bersikap sabar, tekun, dan tidak melawan nurani, rezeki justru mendekat dengan sendirinya. Inilah hukum alam yang bekerja pada weton pon. Rezeki datang saat batin siap menerimanya. Rezeki weton pon juga sering berhubungan dengan banyak orang. Ia jarang kaya sendirian. Saat rezekinya mengalir deras, biasanya ia menjadi perantara, membuka lapangan kerja, membantu keluarga, atau menjadi sandaran bagi orang lain. Jika weton pon menolak berbagi dan terlalu menggenggam erat rezekinya, ombak berikutnya bisa melemah. Ada fase tertentu dalam hidup weton pon yang oleh Primbon disebut sebagai ombak besar. Pada fase ini, rezeki bisa melonjak tajam, namun juga dibarengi ujian besar. Jika ia kuat menjaga sikap, tidak lupa daratan, dan tetap rendah hati, fase ini bisa menjadi titik balik kemakmuran jangka panjang. Namun jika weton pon terlena, sombong, atau lupa dari mana ia berasal, ombak yang sama bisa menjatuhkannya kembali ke titik nol. Karena itulah leluhur selalu mengingatkan, weton pon harus pandai membaca irama hidup, seperti nelayan yang tahu kapan harus melaut dan kapan harus menepi. Primbon juga menyebut, tanda rezeki besar akan datang pada weton pon biasanya diawali dengan kegelisahan batin. Hati terasa tidak tenang, pikiran sering melayang, dan muncul keinginan kuat untuk berubah. Itu bukan pertanda buruk, melainkan isyarat bahwa gelombang besar sedang mendekat. Bab ini mengajarkan satu hal penting, rezeki weton pon bukan untuk diperebutkan, tetapi untuk disambut dengan kesiapan batin. Siapa yang sabar akan mendapat ombak besar. Siapa yang memaksa, hanya akan terseret arus.
Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang sadar ketika hidupnya sedang berada dalam penjagaan energi besar. Terlebih bagi weton pon, penjagaan itu sering datang secara halus, diam-diam, dan nyaris tak terlihat. Namun dampaknya terasa nyata dalam perjalanan hidupnya. Leluhur menyebut, saat weton pon sedang dijaga energi agung, termasuk energi pantai selatan, maka hidupnya akan dipenuhi tanda-tanda yang tidak selalu berbentuk kemudahan. Justru seringkali dimulai dari kegelisahan batin, perasaan aneh yang sulit dijelaskan, atau kejadian kecil yang berulang. Salah satu tanda paling sering dialami weton pon adalah mimpi tentang air. Laut luas, ombak besar, berjalan di tepi pantai, atau sekadar mendengar suara deburan ombak dalam mimpi. Primbon menyebut mimpi-mimpi ini bukan bunga tidur, melainkan pesan bawah sadar bahwa energi besar sedang mendekat atau bekerja. Tanda berikutnya adalah rezeki yang datang tepat di saat paling dibutuhkan. Bukan berlebihan, bukan berlimpah tiba-tiba, namun selalu cukup untuk bertahan. Ketika weton pon hampir menyerah, selalu ada jalan keluar yang muncul di saat terakhir. Inilah yang disebut leluhur sebagai ditata, bukan dimanjakan. Weton pon yang sedang dijaga juga sering merasakan ketenangan aneh di tengah masalah besar. Secara logika, hidupnya seharusnya kacau. Namun batinnya justru tenang, seolah ada kekuatan yang menahan agar ia tidak jatuh terlalu dalam. Itu tanda kuat bahwa energinya sedang diseimbangkan. Namun Primbon juga mengingatkan, penjagaan energi tidak selalu terasa nyaman. Ada kalanya weton pon justru dijauhkan dari orang tertentu, peluang tertentu, atau keinginan yang sangat ia dambakan. Bukan karena ditolak rezeki, melainkan karena energi besar sedang melindungi dari jalan yang salah. Sebaliknya, ketika weton pon mulai melawan tanda-tanda ini, memaksakan kehendak, mengabaikan firasat, atau menuruti hawa nafsu, penjagaan bisa berubah menjadi ujian. Hidup terasa berat, emosi tidak stabil, dan rezeki datang lalu pergi tanpa bekas. Itu bukan hukuman, melainkan peringatan agar kembali selaras. Primbon menyebut, weton pon yang dijaga biasanya akan dipersempit jalannya lebih dulu, agar ia belajar rendah hati dan tidak bergantung pada dunia semata. Setelah batinnya kuat, barulah jalannya dibuka kembali, seringkali dengan hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena itu, leluhur selalu berpesan, ojo wedien urip krasa alon, sebab bisa jadi saat itulah weton pon sedang disiapkan untuk menerima ombak rezeki yang lebih besar. Bab ini menegaskan satu hal penting, tidak semua keterlambatan adalah kesialan. Tidak semua kesunyian adalah kehilangan. Bagi weton pon, itu bisa jadi tanda bahwa ia sedang dijaga oleh energi besar yang tidak semua orang miliki. Dalam Primbon Jawa, tidak ada weton yang dibiarkan berjalan tanpa tuntunan. Terlebih weton pon, yang sejak lahir membawa energi besar namun juga tanggung jawab batin yang tidak ringan. Karena itu, leluhur menitipkan pitutur khusus, bukan sekadar nasihat biasa, melainkan pegangan hidup agar rezeki weton pon tidak putus di tengah jalan. Pitutur pertama yang selalu ditekankan adalah, ojo ngapusi ati dewe. Weton pon dianugerahi hati yang peka dan nurani yang tajam. Jika ia melanggar suara hatinya sendiri, maka keseimbangan hidupnya akan goyah. Banyak weton pon yang rezekinya seret bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu sering memaksakan jalan yang sebenarnya tidak ia yakini. Leluhur juga berpesan agar weton pon ojo dumeh nalika lagi endue. Saat rezeki datang deras seperti ombak besar, weton pon diuji bukan pada kemampuannya mencari, melainkan pada kemampuannya menjaga sikap. Kesombongan, ucapan yang merendahkan orang lain, atau lupa bersyukur dipercaya dapat membuat ombak rezeki berikutnya melemah. Pitutur berikutnya adalah ngurmati wong tua lan wong cilik. Dalam Primbon, restu orang tua dan sikap rendah hati kepada sesama adalah penguat energi rezeki weton pon. Sekalipun hidupnya terasa berat, selama ia tidak durhaka dan tidak meremehkan orang kecil, jalannya tidak akan benar-benar tertutup. Weton pon juga diingatkan untuk enja omongan. Leluhur percaya, ucapan weton pon memiliki daya getar yang kuat.
Kata-kata yang keluar, baik disadari maupun tidak, bisa menjadi doa atau justru menjadi penghalang. Mengeluh berlebihan dipercaya memperlemah energi rezeki, sementara ucapan syukur menguatkannya. Pitutur yang tak kalah penting adalah ojo kesusu, ojo kemrungsung. Weton Pon tidak diciptakan untuk hidup tergesa-gesa. Ketika ia memaksa hasil cepat, seringkali yang datang justru kegagalan. Namun ketika ia sabar, tekun, dan konsisten, hasilnya bisa jauh lebih besar dan bertahan lama. Leluhur juga mengingatkan agar Weton Pon tidak sembarangan membuat janji. Janji yang tidak ditepati dipercaya akan menjadi beban batin, yang perlahan menggerus ketenangan dan rezeki. Lebih baik sedikit janji namun ditepati, daripada banyak janji namun dilanggar. Bab ini menegaskan bahwa rezeki Weton Pon bukan hanya soal usaha lahiriah, tetapi juga laku batin. Selama pitutur leluhur dijaga, energi besar yang mengiringi Weton Pon akan tetap setia membuka jalan. Karena bagi Weton Pon, hidup yang berkah bukan yang paling cepat kaya, melainkan yang paling lama bertahan dan paling tenang dijalani. Sampailah kita pada pungkasan pitutur primbon Weton Pon. Bab ini bukan sekadar penutup cerita, melainkan kunci pemahaman paling dalam tentang bagaimana Weton Pon seharusnya menjalani hidup dan menyambut rezekinya. Leluhur sejak awal telah mengingatkan, Weton Pon tidak diciptakan untuk hidup dengan cara tergesa, apalagi memaksa takdir. Weton Pon ibarat perahu di samudra selatan. Ia tidak bisa melawan ombak, tetapi ia bisa membaca arah angin. Ia tidak perlu berteriak memanggil rezeki, karena rezeki akan datang sendiri saat waktunya tepat. Inilah falsafah utama Weton Pon, selaras, bukan memaksa. Primbon menyebutkan, ketika Weton Pon sudah memahami irama hidupnya, maka perubahan besar akan terjadi. Bukan perubahan yang gaduh, melainkan perubahan yang terasa tenang namun nyata. Hati tidak lagi mudah gelisah, pikiran tidak lagi terburu-buru, dan langkah hidup terasa mantap meski pelan. Di fase inilah rezeki Weton Pon mulai menunjukkan wujud aslinya. Bukan hanya soal uang, tetapi juga ketentraman batin, hubungan yang lebih harmonis, jalan hidup yang lebih jelas. Rezeki datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanah. Dan Weton Pon yang sudah matang batinnya akan mampu menjaga amanah itu tanpa kehilangan dirinya sendiri. Leluhur percaya, Weton Pon yang telah sampai pada tahap ini biasanya pernah melewati banyak ujian. Jatuh, kecewa, kehilangan, bahkan merasa sendirian. Namun justru dari sanalah kekuatannya lahir. Energi pantai selatan yang sejak awal mengiringi hidupnya tidak pernah pergi, hanya menunggu sampai Weton Pon siap berdiri tegak. Bab ini juga menjadi peringatan terakhir. Ketika rezeki mulai stabil, jangan kembali lengah. Jangan lupa dari mana pernah jatuh. Jangan lupa siapa yang pernah membantu. Karena ombak yang mengangkat, bisa pula menjadi ombak yang menjatuhkan jika kesombongan mulai tumbuh. Pesan pamungkas leluhur untuk Weton Pon berbunyi sederhana namun dalam. Urip iku dudu lomba, rezeki iku dudu rebutan, siapa yang sabar akan sampai, siapa yang memaksa akan lelah di tengah jalan. Maka jika hari ini Weton Pon masih berjuang, jangan putus asa. Bisa jadi ombak besar sedang disiapkan. Dan jika hari ini Weton Pon sudah menikmati hasil, jangan jumawa. Karena tugasnya bukan hanya menerima, tetapi juga menjaga. Dengan memahami ini, Weton Pon akan menjalani hidup bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Yakin bahwa selama ia selaras dengan alam dan nurani, rezeki akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sahabat semua, jika Anda lahir di Weton Pon, ingatlah satu hal penting. Hidup Anda tidak berjalan tanpa arah. Setiap ujian, setiap keterlambatan, adalah bagian dari cara alam menata jalan rezeki Anda. Jika saat ini hidup terasa berat, bukan berarti Anda ditinggalkan. Bisa jadi, Anda sedang disiapkan untuk menerima ombak rezeki yang lebih besar. Tetap jujur pada hati, tetap rendah hati, dan jangan pernah melawan nurani sendiri. Jika isi video ini terasa nyambung dengan kehidupan Anda, silakan tuliskan di kolom komentar.
Saya Weton Pon, dan saya siap hidup selaras. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten Primbon Jawa lainnya yang bisa menjadi tuntunan hidup. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga rezeki Anda lancar dan hati Anda selalu diberi ketenangan.